Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Rekan-rekan pendengar yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya berbicara terkait kehidupan kita sebagai manusia modern dan imbasnya terhadap kesehatan mental, dan bagaimana kita melihat Islam, bagaimana Islam bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh manusia modern, terutama pressure atau tekanan yang manusia modern dapatkan ketika harus menghadapi tantangan-tantangan yang mereka temukan ketika hidup dalam zaman modern ini. Kita bisa melihat bahwasanya Islam tidak hanya merupakan seperangkat sistem kepercayaan, akan tetapi juga terdiri dari syariat-syariat yang mana syariat tersebut bisa manusia gunakan sebagai way of life, sebagai panduan dalam menghadapi problematika yang sangat kompleks di zaman modern ini. Tentunya kita meyakini bahwasanya Islam memiliki perangkat tersebut yang bisa memberikan solusi, yang bisa memberikan jalan bagi para pemeluknya sehingga mereka bisa selamat, baik itu ketika mereka masih hidup di dunia maupun di akhirat. Rekan pembaca yang saya hormati, kita mengetahui bahwasanya manusia sekarang hidup di zaman modern. Modern itu identik dengan dengan sains, dengan hilangnya kepercayaan terhadap hal-hal yang takhayul, dan tentunya bagaimana rasionalisme dan empirisme itu mendapatkan tempat yang sangat baik di zaman modern ini. Dan kita mengetahui bahwasanya kehidupan modern ini memberikan kita berbagai macam kemudahan, terutama kemajuan teknologi yang sangat pesat di era 4.0, dan sekarang kita maju kepada era 5.0. Kita bisa menemukan bahwasanya berbagai kegiatan atau berbagai aktivitas manusia bisa dipermudah dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi. Kita tahu ada yang namanya IoT, Internet of Things, dan juga otomatisasi dalam berbagai hal, dan tentu itu memudahkan kita sebagai manusia untuk bisa hidup di dunia ini. Akan tetapi selain memberikan kemudahan, modernitas juga memberikan kita sebuah pressure, sebuah tekanan bahwasanya kita harus bekerja dalam tekanan yang sangat kuat, yang sangat dahsyat, karena apabila kita tidak mampu mengimbangi kemajuan yang ada dalam yang ditawarkan oleh modernitas ini, maka kita akan menjadi loser, kita akan menjadi orang yang kalah, orang yang tidak bisa mengejar kemajuan. Istilah disrupsi dalam era 4.0 ini sangat jelas, ya, sangat populer, di mana institusi atau individu yang tidak bisa mengejar ketertinggalannya, mereka akan terdisrupsi dan digantikan oleh orang-orang atau institusi yang selalu berinovasi, yang selalu memberikan inovasi-inovasi yang bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya, seperti itu. Nah, karena modernitas itu mengharuskan kita untuk bekerja keras, maka akan terjadi imbas yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana misalnya tekanan kita untuk bekerja dalam kehidupan ini seringkali membuat kita lemah,
selain kali membuat kita lelah dan cemas. Bahkan ada sebuah ungkapan, sebuah anekdot dalam percakapan antar pekerja, misalnya bagaimana menjadi dewasa di zaman modernitas ini sangatlah berat. Kenapa? Karena kita harus menanggung beban yang luar biasa supaya kita bisa menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Maka ketika misalnya kita hidup miskin di era modernitas ini, maka kita tidak akan bisa menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi. Misalnya ketika kita mau mengikuti tren fashion masa kini, maka itu tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Bagaimana misalnya untuk memakai outfit yang bisa diterima oleh komunitasnya, oleh circle pertemanannya, itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka apabila kita tidak bisa mengimbanginya dengan akal sehat, maka kita bisa melihat fenomena pinjol atau pinjaman online menjadi hal yang cukup menakutkan bagi masyarakat, karena dia memberikan kemudahan. Pinjaman online memberikan kemudahan bagi manusia untuk bisa mengikuti tren yang ada dalam kemajuan teknologi ini, akan tapi di satu sisi juga itu menjadi perangkap yang bisa menghancurkan, yang bisa menjadi bom waktu bagi orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Nah, maka ketika hal itu atau misalnya ketika itu meledak, maka akan menjadi sebuah bom waktu. Bom waktu itu meledak, maka akan timbul berbagai macam penyakit mental seperti misalnya stres, depresi, cemas, anxiety, depression. Itu menjadi penyakit mental yang sangat umum yang dihadapi oleh manusia modern sekarang ini. Nah, ketika manusia dihadapkan pada permasalahan psikologis di atas yang disebabkan oleh kompleksnya permasalahan yang ada di zaman modern ini, maka manusia itu terbagi atas 3. Yang pertama, mereka yang percaya kepada psikologi positif. Yang kedua adalah mereka yang membatasi diri pada solusi agama terhadap permasalahan psikologis ini. Dan yang ketiga adalah mereka yang mencoba menggabungkan antara kemajuan sains dan juga solusi yang ditawarkan oleh agama. Saya kira sebagai seorang muslim, kita memahami, kita percaya bahwasanya ilmu pengetahuan itu juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Akan tetapi juga hal itu tidak cukup. Kita meyakini bahwasanya syariat Islam yang dibawa, yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini, itu menawarkan solusi-solusi yang bisa memberikan kita jalan keluar untuk terbebas dari imbas dari hasil interaksi kita dengan dunia modern. Nah, misalnya terkait dengan suasana kebatinan kita yang seringkali mengeluh, seringkali gelisah karena banyaknya permasalahan yang kita hadapi di kehidupan ini, maka salah satu solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran, terutama yang bisa kita ambil pelajaran dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-23, Al-Quran menawarkan sholat sebagai salah satu solusi atas permasalahan umum yang dihadapi oleh manusia modern. Tentunya sholat yang dimaksud itu adalah bukan sekedar gerakan ruku, sujud, dan i'tidal, tapi solusi ini juga sholat yang dimaksud adalah sholat yang terjaga. Nah, apa dan bagaimana sholat yang terjaga tersebut? Beberapa ulama, beberapa penafsir Al-Quran memberikan penjelasan tentang Quran surat Al-Ma'arij ayat 22-23 ini. Nah, dalam ayat ini Allah SWT mengatakan bahwasanya orang-orang yang menjaga sholat, yaitu dengan mendawamkannya, akan terbebas dari sifat keluh kesah
yang mana hal ini melekat pada manusia yang hidup di zaman modern ini. Nah, apa itu sholat yang terjaga? Apa itu sholat yang terdawamkan? Nah, Profesor Wahbah Az-Zuhaili, seorang pakar tafsir kenapa asal Suriah, mengatakan bahwasanya sholat yang mendawamkan sholat itu adalah mengerjakan sholat fardu selama 5 waktu yang dikerjakan secara rutin tanpa ada yang tertinggal. Tentu bagi manusia modern, terutama masyarakat pekerja yang harus bekerja dalam tekanan, yang memiliki jam kerja yang tidak fleksibel, ini akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa menjalankan sholat fardu 5 waktu. Tapi yakinlah, apabila kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah sebagai asyifa, sebagai obat, maka sesibuk apapun pekerjaan kita, sehektik apapun beban yang harus kita pikul ketika menghadapi pekerjaan, maka sudah sebaiknya kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Karena menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili, melaksanakan sholat 5 waktu, mendawamkan sholat 5 waktu selama 1 hari ini, itu bisa termasuk kategori sholat yang bisa menjauhkan kita dari keluh kesah. Selain itu, menjaga sholat itu juga artinya memperhatikan tata caranya, yaitu melaksanakan wudhu yang benar, menjaga aurat, memperhatikan kiblat, dan hal-hal standar yang lainnya yang sesuai dengan fikih yang kita pelajari dalam kitab-kitab. Jadi salah satu cara kita untuk menjaga sholat kita adalah bagaimana sholat tersebut sesuai memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh para ulama, yang ditetapkan oleh syariat melalui yang kita pelajari dari kitab yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi aspek fikih saja tentu tidak cukup. Itu merupakan prasyarat yang minimal yang harus kita penuhi ketika melaksanakan sholat. Ada aspek lain seperti aspek tasawuf. Bagaimana misalnya kita menjaga kehusuan sholat kita, menjauhi riya, dan melaksanakan hal-hal yang sunat dari sholat. Tentunya misalnya dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah yang dianjurkan seperti sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya, itu bisa menjadi salah satu cara kita menjaga sholat kita. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjadikan sholat sebagai wahana penghubung, sebagai silah antara kita dengan Tuhan kita. Ketika kita melaksanakan sholat, maka itu menjadi media bagi kita untuk mengingat Tuhan, untuk mengingat Allah, sehingga kita benar-benar merasa dekat dengan Dia. Ketika kita merasa dekat dengan Dia, ketika kita meyakini, melihat bahwasanya Allah berada di dekat kita, maka tentunya kita akan mendapatkan keuntungan psikologis daripada ibadah sholat ini. Kita tidak akan merasa takut karena ada Allah yang Maha Kuat. Kita tidak merasa lemah karena ada Allah, kita tidak merasa was-was karena ada Allah yang menjaga kita. Hal ini penting karena apa? Karena dengan seperti itu, sholat akan menjadi media bagi kita untuk bisa lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa meraih keuntungan atau meraih fadilah daripada menjalankan sholat, yaitu adalah bagaimana kita bisa menjadikan sholat sebagai benteng yang membentengi kita untuk berbuat hal-hal yang memang dilarang oleh Allah SWT. Karena sholat yang benar adalah sholat yang bisa mencegah kita dari perbuatan fahsya wal munkar, dari perbuatan keji yang mungkar. Maka apabila kita mau introspeksi apakah sholat kita diterima oleh Allah SWT, maka salah satu indikatornya adalah apakah kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang melanggar, dari perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Maka apabila kita bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, maka itu menjadi salah satu indikator bahwa sholat kita adalah sholat yang terjaga, bahwasanya sholat kita adalah sholat yang diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau misalnya STMJ, sholat terus maksiat jalan, maka itu menjadi tanda bahwasanya sholat kita tidak diterima. Tentunya itu tidak menjadi justifikasi bagi kita untuk berhenti dan menyerah, dalam artian karena kita masih
banyak melakukan maksiat maka kita tidak sholat, tentu tidak. Maka itu harus berjalan beriringan. Kita harus menjaga diri kita supaya tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Di samping itu kita juga menjaga sholat kita dengan melaksanakannya sesuai dengan ketentuannya. Maka apabila dua hal itu bisa berjalan beriringan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita, yang mana itu akan berimplikasi kepada kehidupan mental kita. Kita akan hidup dengan jauh dari sifat keluh dan kesah, dan kita akan bisa bahagia hidup di zaman modernitas ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Maafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.